Kalau kalian pernah melihat video saya yang sebelumnya ya, di mana saya dalam 1 bulan, dalam 30 hari saya sudah menerima banyak sampel dari TikTok dengan menjadi afiliator di TikTok. Jadi dalam 1 bulan saya sudah menerima kurang lebih 100 sampel produk yang bisa saya bikin konten ya untuk video-video affiliate ya, untuk video-video yang ada keranjang kuningnya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tips ya dan saran untuk kalian bagaimana caranya supaya kita bisa dapat banyak sampel dari seller, dari produsen atau dari brand ya. Simak terus video ini dari awal sampai akhir. Saya tidak akan memperlihatkan sampel-sampel produk saya karena saya sudah memperlihatkan di video saya sebelumnya yang ini ya. Dan ini videonya sudah lama loh. Videonya sudah lama dan sampai saat ini saya masih menerima banyak sampel. Kurang lebih dalam 1 minggu saya menerima 3 sampai 5 produk sampel dari brand, dari seller. Ya alhamdulillah guys, sebagai afiliator ya kategorinya pemula sih kalau saya ya. Sebagai afiliator pemula, sampel-sampel tersebut tidak perlu saya beli. Tentunya ini bahagia ya, senang saya bisa menerima banyak produk ya dengan tanpa harus mengeluarkan modal, tanpa harus membeli ya. Saya dikirim, bahkan ditawarin guys, nggak harus mohon-mohon gitu ya untuk dapat sampel, bahkan ditawarin. Bahkan beberapa brand ada yang memaksa, tanda kutip memaksa, supaya produknya saya kontenin, saya pasarin. Tentunya bagi seorang afiliator ini merupakan sebuah kebahagiaan tersendiri ya, bisa menerima banyak sampel. Nah, bagaimana sih caranya supaya kita bisa menerima banyak sampel? Kalaupun ngajuin sampel itu tidak ditolak ya, anti ditolak. Karena ditolak itu yang memang menyedihkan gitu guys, apalagi bagi seorang afiliator pemula gitu ya, baru mengajukan sampel sudah ditolak. Gimana sih caranya supaya kita bisa langsung diterima, atau setidaknya brand itu mempertimbangkan bahwa kita layak menerima sampel? Nah, ini yang saya lakukan guys. Pertama ya, ketika saya memulai menjadi seorang afiliator, saya tidak langsung beli produk, tidak langsung mengeluarkan modal untuk beli produk. Tapi yang saya lakukan adalah saya mencari barang-barang yang kira-kira di rumah bisa saya afiliatkan, yang kira-kira di TikTok shopnya itu ada dan bisa diafiliatkan. Saya ketemu yang namanya gelas, sudah pernah saya bahas di video saya sebelumnya yang tentang gelas itu. Saya bikin konten gelas beberapa kali dan saya bikin sekitar 10 video pertama. Jadi saya punya prinsip waktu itu ya, sesuai dengan yang mentor saya ajarkan, bikin dulu 100 video pertama baru mengajukan sampel. Kenapa? Karena supaya ketika nanti kita mengajukan sampel, lalu brand melihat mampir ke akun kita, di akun kita sudah banyak video. Nanti penilaian brand itu, wah ini akun aktif nih, ini akun rajin bikin video ya. Walaupun mungkin pada saat pertama kali belum ada penjualan, tapi keaktifan kita, kerajinan kita dalam membuat video itu akan menjadi pertimbangan besar bagi sebuah brand untuk memberikan sampel produknya kepada kita. Jadi saran saya, fokus dulu buat konten, 10 video, 20 video, bahkan ditekankan waktu itu oleh mentor saya, bikin 100 video pertama. Gimana caranya? Pokoknya teknis bikin video itu ya banyak lah caranya. Yang pertama bisa dari satu produk itu ya, kalau teman-teman bisa punya produk, bisa video pertama bisa tentang unboxing dulu ya. Video kedua bisa bercerita tentang bahan, tentang kualitas barang. Video ketiga tentang cara penggunaan. Pokoknya berbagai macam sisi lah ya, kita ulas. Terus kalau misalnya ada yang komentar, kita balas komentarnya pakai video. Jadi semakin banyak yang komentar, semakin banyak video yang kita buat. Kalau prinsip saya dalam membuat video, kalau ada penjualan di akun saya, di video saya misalnya ada saya bikin video gelas, lalu gelas tersebut terjadi penjualan, maka satu penjualan saya bikin 2 video. Jadi kalau misalnya ada 2 penjualan, maka saya bikin 4 video. Kalau teman-teman melipir ke akun TikTok saya yang ini ya, yang ini akun TikTok saya, maka banyak video yang satu produk itu bisa 10 sampai 20 kali saya bikin videonya. Diambil dari berbagai macam sisi ya. Ganti-ganti baju, ada yang pakai peci, ada yang enggak, ada yang pakai jaket, bajunya diganti tapi produknya itu saja. Nah, seperti itu teknis saya. Nanti ketika video saya sudah banyak, baru saya mengajukan sampel. Nah, brand akan melihat tuh kita serius atau enggak ya dari video-video yang kita buat. Sehari saya bisa bikin 5 sampai 10 video
ya. Sehari saya bisa bikin 5 sampai 10 konten. Nah, yang kedua, kalau mengajukan sampel untuk pemula, untuk pertama kali, jangan pengajuan sampel produk yang mahal-mahal dulu ya. Cari yang barang yang kira-kira harganya, kalau di harga ya, kalau di rate harganya itu 50.000 ke bawah lah. Jadi jangan mengajukan sampel yang mahal-mahal dulu. Brand juga akan mempertimbangkan ya, kita layak atau enggak menerima barang dengan nilai sekian gitu. Nah, yang ketiga ya, kalau misalnya teman-teman sudah menerima sampel, misalnya ngajuin sampel terus di ACC, jangan lama-lama bikin videonya. Oleh sistem TikTok kan kita diberi waktu 14 hari ya, dari kita menerima sampel sampai harus dibikin konten. Itu 14 hari kurang lebih waktunya. Nah, saran saya jangan sampai nunggu 14 hari 10 hari gitu. Begitu menerima sampel, paling lambat 1 hari atau 2 hari lah ya, 2 hari setelah menerima sampel, videonya harus langsung kita bikin, videonya harus langsung kita posting. Ini akan jadi penilaian brand seller bahwa kita itu serius ya. Begitu menerima barang, begitu menerima sampel, kita langsung bikin kontennya. Nah, ini bikin brand seneng guys, ini bikin seller seneng. Jadi begitu kita ngajuin sampel lagi, brand akan melihat, wah ini beneran nih, akunnya serius. Jadi mereka juga nggak merasa rugi ketika harus memberikan sampel berikutnya. Itu yang saya lakukan guys. Jadi begitu menerima sampel, bahkan saya nggak nunggu harian. Begitu saya menerima sampel, 2-3 jam saya menerima barang, menerima sampel, langsung saya bikin videonya. Nah, begitu kira-kira ya tips dari saya yang sudah saya praktekkan ya. Mudah-mudahan teman-teman juga kalau misal mempraktekkan ini bisa berhasil ya. Dan yang paling penting bisa cuan setiap hari dari TikTok affiliate ya. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya, menginspirasi. Dan kalau dirasa video ini bagus ya, bisa menginspirasi, ada manfaatnya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya biar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan inspirasi serta motivasi bagi para penontonnya. Tetap semangat konten dan nikmati prosesnya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.